Nagari di Minangkabau lanjutan 2. Setelah menjadi kota, maksudnya Kabupaten Padang Pariaman setelah menjadi kota diperluas kepada beberapa nagari dalam Kecamatan Pariaman dan Kecamatan Nansabari. Dengan tidak adanya legalitas nagari dalam kota, akan sangat sulit peluang untuk memformulasikan kembali adat selingkah nagari yang sama sekali tidak ada aspek legalitasnya. Bila dibandingkan dengan nagari dalam kabupaten yang telah lengkap prasarananya dalam membangkitkan kembali adat selingkah nagari di Minangkabau. Nagari adalah merupakan ladangnya adat istiadat di nagari yang bersangkutan yang dirancang oleh pemangku adat nagari yang dikenal sejak dahulu yakni kerapatan nagari dalam kurang KN. Ada juga yang menyebutkan kerapatan adat nagari atau KAN. KAN versi Perda nomor 13 tahun 1980 tentang nagari merupakan satuan masyarakat hukum adat telah dicabut atau dibatalkan oleh Perda nomor 9 tahun 2000 yakni pasal 23 ayat 4, sedangkan Perda nomor 9 tahun 2000 IKO juga telah dicabut atau dibatalkan pula oleh Perda nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok permintaan nagari yakni pada pasal 38. Dengan demikian, KAN dalam kota sama sekali terlepas dari segi legalitas pemerintahan. Karena pemerintahan kelurahan yang berada setingkat di bawah camat tidaklah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mengurus rumah tangga sendiri seperti hal nagari dalam kabupaten sekarang. Perda nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok permintaan nagari pada pasal 37 menyebutkan peranan daerah IKO merupakan pedoman bagi pemerintahan kabupaten serta kota dalam pengaturan pemerintahan nagari. Dengan demikian, pemerintahan nagari dalam kota sudah ada legalitas aspek hukumnya yang akan memfasilitasikan di kota untuk menumbuh kembangkan adat salingkah nagari dalam kota sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Rasid Manggis Datuk Raja Panghulu dalam bukunya Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Adat ada di nagari dan orang nagari yang beradat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membuka peluang nama nagari dalam kota sebagaimana dikemukakan dalam pasal 205 ayat 1, pasal 204 ayat 1 dan pasal 202 ayat 3. Pasal ini menyebutkan desa sesuai dengan definisi desa atau nama lain pada undang-undang IKO, maka di Minangkabau desa dibaca nagari. Untuk mengetahui asal mula dari kata nagari sulit untuk ditebak mengingat tidak ada informasi yang dapat diperoleh. Akan tetapi dalam buku Sejarah Kebudayaan Indonesia oleh Asmito, IKIP Semarang yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Tinggi menyebutkan bahawa Indonesia mengadakan hubungan dengan negara tetangga seperti Malaya, Indochina, Burma dan India. Dari India masuk salah satu unsur budaya yang penting untuk perkembangan sejarah ialah huruf Pallawa dan huruf Pranagari. Sedangkan huruf Pallawa berkembang di Pulau Jawa. Huruf
Pranagari yang berasal dari India bagian utara dan kurang berkembang dengan wilayahnya Pulau Sumatera. Ada kemungkinan nama nagari berasal dari bahasa atau huruf Pranagari tersebut bila dihubungkan pula dengan keturunan nenek moyang orang Minangkabau yang konon juga sudah matrilineal, juga disabui-sabui dalam tambo turun dari Gunung Merapi sebagaimana dikiaskan dalam tambo alam Minangkabau. Dari mana titiap palito dibalik telong nan batali. Dari mana asal niat kita? Dari atas Gunung Merapi. Bahasa Indonesianya dalam kurung. Di mana titik pelita dibalik telong maksudnya yang bertali. Dari mana asal nenek kita? Dari atas Gunung Merapi. Dengan itu, nagari pertama Minangkabau yang berada di sekitar Gunung Merapi adalah nagari Pariangan yang sampai sekarang masih eksis adatnya dengan kelarasan latih nan panjang. Kelarasan larih nan panjang sudah ada sebelum kelarasan Koto Paliang dan kelarasan Budi Canago disepakati secara bersama oleh Datuk Ketuanan Datuk Papati Nan Sematang. Tersebut dalam tambo nan hilia ka Indogiri singgah sabanta ka Ladang Panjang, di mana mulu adat berdiri di Pariangan Padang Panjang. Taratak mulu dibuat sudah taratak menjadi dusun. Sudah dusun menjadi koto, kemudian makambang banagari. Setelah berdirinya nagari Pariangan, selanjutnya berdiri pulau nagari Padang Panjang. Sama pantun di atas, yakni asal mulanya nagari dari taratak dusun koto dan menjadi nagari. Itulah kenyataan pada awal-awal tahun 1970-an. Terdapat dalam data statistik sebanyak 543 nagari dan dipersamakan dengan nagari Pak Yus? Ya, di Sumatera Barat. Pada saat itu jumlah nagari dalam kabupaten saja sudah mendekati angka lebih 500 buah nagari. Belum termasuk nagari-nagari yang ada dalam kota. Untuk kekompakan nama nagari di ranah Minang, baik di kabupaten maupun dalam kota, maka pemerintahan nagari dalam kota tentulah kita menunggu realisasinya oleh masing-masing pemerintahan kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Ingat, landasan hukum sudah tersedia. Iko yo membuka peluang bagi balon-balon bakal calon yang akan maju pada pilkada pemilihan kota atau kota yang akan berlangsung tahun-tahun mendatang.